Bersama-sama kita hormati, kita cintai dan kita muliakan Bapak Pejabat Gubernur Banten beserta Ibu. Kita doakan mata'annallahu wa tula hayati. Amin. Korpom 3 hadir Bapak Kajati, Pak Danrem, Bapak Kapolda yang mewakili, Ibu PLH Sekda Provinsi Banten serta para kepala dinas dan instansi vertikal, para rektor pimpinan perguruan tinggi yang sangat saya muliakan, saya hormati, hadir pimpinan Ormas Islam, guru saya Ketua Bajnas Provinsi Banten Pak Profesor Dr. Kiai Haji Siddiq Sanjaya, Ibu Bapak hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita malam ini, sehat dan afiat, bisa bersilaturahim, bertatap muka di masjid kebanggaan masyarakat Provinsi Banten di penghujung bulan Rabiul Awwal, bulan di mana dilahirkannya sosok tauladan, ibu panutan yang selalu menjadi pencerah, ajaran yang mencerahkan semua sistem peradaban kehidupan. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini menjadi pertemuan yang ridho-ridho ya Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang tidak saja mengikat ukhuwah tali silaturahim, tetapi juga mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan kehidupan kita berlimpah ruah berkah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena esensi kehidupan sesungguhnya adalah barokah. Kalau kata orang kampung itu berkah. Berkah ini memiliki nilai yang sangat tinggi kualitatif dalam kehidupan. Karena itu para kiai ketika mengajarkan doa kepada kita, bahasanya sederhana, tapi itu sangat bermakna, penuh dengan nilai-nilai. Ketika kita diajari doa selamat itu, bagus, coba redaksi dan diksinya sederhana. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Lalu wa'afiyatan fil jasadi. Lalu setelah itu wa ziyadatan fil ilm. Ya Allah, selamatkan agarku dalam agama, sehatkan badanku, tambahkan ilmu. Diksi selanjutnya wa barakatan fil rizki, berkahkan rezeki. Kita tidak pernah diajarkan sekalipun oleh guru-guru kita berdoa dengan kata-kata wa kasiratan fil rizki. Kita tidak pernah diajarkan kepada wa kasiratan fil rizki, ya Allah perbanyak rezeki, tapi diajarkan wa barakatan fil rizki. Ini artinya bahwa keberkahan jauh lebih penting untuk kehidupan daripada kalkulasi angka dan kuantitas. Mudah-mudahan hidup kita semua barokah. Salawat dan salam semoga senantiasa limpah curahkan kepada junjungan alam Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad, sosok yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan, menjadi guide dan pembimbing dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Rasulullah selalu ada dalam kehidupan kita. Jasadnya mungkin setelah terbunuh, fisiknya mungkin tidak nampak, tidak kelihatan, tapi risalahnya, ruhiyahnya, spiritualnya terus memantik. Rasulullah tidak pernah hilang dari peredaran, tidak pernah membiarkan kita, selalu ada. Karena itu di dalam tasawuf kita, dalam tahiyat kita,
Inilah pentingnya maulid Nabi. Dari sekian berbagai macam hikmah, paling tidak kita ingin bagaimana kehidupan kita ini betul-betul menjadi umat Nabi. Orang yang mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi. Itulah salah satu tujuan daripada peringatan maulid ini. Bagaimana kita mengintrospeksi diri supaya kita lebih mencintai Nabi daripada mencintai yang lain. Karena dalam sebuah hadis jelas dikatakan nanti di akhirat itu kita hanya akan dipersatukan, dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Yuhsarul mar'u ma'aman ahabbah. Orang itu akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Kira-kira Pak Topik kalau cintanya kepada artis, ya mungkin kita dengan artis juga ya. Kira-kira begitu. Makanya sudah kira tapi jangan kira-kira. Kira-kira. Itu tergantung siapa yang dicintainya. Itu nanti akan menjadi temannya. Karena tidak mungkin orang berkumpul tenang dengan selain orang yang dicintai. Itu Pak Sonia. Jadi bagaimana ini kita semua menjadi orang-orang yang bisa mencintai Rasul. Pemerintah Provinsi Banten ini melaksanakan peringatan Maulid, menunjukkan bahwa semua komponen elemen masyarakat dan pemerintah Provinsi Banten adalah orang-orang yang mencintai Rasul. Mudah-mudahan nanti kelak di akhirat kita semua bisa berkumpul bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Yang kedua, mengapa maulid ini? Tadi kita membahas. Yang kedua adalah maulid ini sebenarnya harus linear dengan apa yang ada. Maulid selalu saja menyampaikan nilai-nilai hikmah, tapi ada. Dengan maulid kita harus berusaha untuk mampu meneladani akhlak-akhlak Rasul. Rasul itu manusia biasa, tapi beliau menjadi sangat luar biasa. Perjalanan hidupnya dari sejak kecil, kanak-kanak, remaja, dewasa, menjadi pemimpin bangsa, pemimpin negara. Itu adalah berbagai macam beliau lakukan dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahkan dalam ayat yang lain, wa innaka la'ala khuluqin karim. Ini kita sebagaimana mencontoh akhlak Rasul. Yang saya lupa hadis ketika jadi pimpinan, bagaimana Rasulullah menjadi pemimpin, dicontoh. Ketika menjadi bawahan, bagaimana Rasulullah menjadi bawahan? Siapa bilang Rasulullah tidak pernah menjadi bawahan? Beliau pernah menjadi anak buahnya dari Siti Khadijah melakukan perniagaan. Berhasil menjadi bawahan. Ketika memimpin, berhasil beliau. Dan ini persoalan kehidupan hari ini yang kadang-kadang kita lupakan. Ibu bapak hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menjadikan Rasul sebagai cermin dalam kehidupan, maka insya Allah akan tenang, akan tentram kehidupan ini. Karena semuanya diatur berdasarkan nilai-nilai prinsip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengajarkan kepada kita akhlak Rasul itu luar biasa. Saya ingin katakan di saat Rasulullah hijrah ke Taif, Rasulullah itu dilempari batu oleh sampai gunung membuat untuk itu baru besok gunung itu nanti kalau udah mengajukan permohonannya sendiri ke Rasulullah supaya membalas dan hidup Roma. Tetapi Rasulullah
Tidak. Tidak untuk baliho. Rasulullah berdoa mendoakan orang yang membawa. Apa yang Rasulullah? Ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka karena mereka tidak tahu. Di kaum innahum la ya'lamun. Ada persoalan terbesar hari ini yang kita lupakan. Kita kadang-kadang pelit ingin mendoakan orang. Padahal setiap doa yang kita lemparkan keluar, maka doa itu akan kembali kepada kita. Laksana memantulkan bola ke dinding, maka bola itu akan kembali kepada kita. Bangsa hari ini terjadi krisis dalam persoalan ini. Doakan orang lain. Bahkan guru saya itu almarhum Kiai Haji Salahuddin Wahid Musola mengajarkan, Mas, jenengan berdoa termasuk doa kunut waktu subuh sholat sendirian. Saya diajarkannya berdoanya tidak Allahumma hadini iman hadi, tapi berdoanya diajarkan Allahumma hadina iman hadi wa afina iman hadi. Padahal sholat sendirian. Kenapa? Karena pentingnya mendoakan orang lain. Ini apalagi kita semua masyarakat, rakyat bawahan, maka kewajiban utama sungguhnya dan setiap kita adalah mendoakan pimpinan. Mendoakan pimpinan hukumnya wajib. Bahkan Imam Fudail bin Iyad, salah seorang filosof, salah seorang sufi, ahli tarekat, beliau mengatakan, bisa dilihat dalam kitab Hilyatul Awliya dan Misalul Ashbihan, itu mengatakan, lau anna li da'watun mustajabah la syaraftuha ilal imam. Kata beliau, kalau saya tahu saya ini punya doa yang mustajab, maka doa itu pasti aku panjatkan kepada pimpinan. Ini kadang-kadang lupa bahwa aku malah melupakan pimpinan. Kewajiban kita mendoakan pimpinan. Ditanya, kenapa harus begitu ya Abel Ali? Kenapa harus begitu? Jadi, karena kalau doa itu saya panjatkan untuk diri saya, maka kepentingannya adalah untuk saya sendiri. Tapi kalau untuk pimpinan, maka kepentingannya itu juga kepada saya dan kepada semua orang yang di bawah kepemimpinannya. Laksana sebuah bus dalam perjalanan. Pimpinan itu sopir bus itu. Bayangkan kalau sopirnya ngantuk, yang musibah itu semua penumpangnya. Kalau diibaratkan dengan pilot pesawat terbang, kalau pilotnya itu error, maka semua penumpang pesawat itu akan jatuh, terjadi kecelakaan. Karena itu maka kesempatan ini kita doakan Bapak PJ Gubernur dan semua pimpinan ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan lahir batin, sehatkan badannya, jernihkan pikirannya, ikhlaskan hatinya untuk membina dan membimbing kita semua membawa bangsa lebih baik dan lebih sejahtera. Doakan para pemimpin kita, mudah-mudahan karirnya bertinggi, mudah-mudahan Pak PJ Pak Kasarnya diangkat oleh Allah melalui kabinet jadi menteri, jadi wakil menteri, karena pemimpin itu akan sangat berpengaruh bagi kita. Sekali lagi, kita hanya bisa bahagia
kita hanya bisa bergembira manakala dipimpin oleh pemimpin yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Maulid ini selain kita harus berupaya untuk meneladani Rasul dan semua aspek kehidupan, yang ketiga adalah setiap Maulid ini kita harus berniat untuk lebih banyak memperdalam nilai-nilai agama, belajar agama lebih mendalam, karena kalau tanpa agama hidup ini suram. Agama itulah yang menjadi hidayah penerang. Sejernih apapun mata kita memandang, tanpa agama melaksana melihat di kegelapan malam. Walaupun matanya tajam, karena situasinya gelap, mata itu tidak berfungsi. Karena itu terus kaji agama sehingga lahir hidayah-hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Setidaknya Maulid yang kita lakukan ini dapat melahirkan dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya di tempat ini kita bisa bermusyafahah, bersilaturahim, sehingga lahir nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita di sini yang menjadi juga bagian daripada perwujudan takwa kita kepada Allah Subhanahu. Takwa ini konsep. Kalau kita jadi hidup dalam kehidupan, sebenarnya hanya ada dua persoalan. Yang pertama, karena tertipisnya nilai takwa dalam kehidupan. Padahal Jubair bin Mut'im itu ada meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab Muhtarul Ahadits Nabawiyah, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Apa kata Rasul? Manittaqillaha asya qawiyyan wa sara fi biladihi amina. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, asya qawiyyan, maka hidupnya akan berkualitas, tenang, sejahtera, nyaman, tentram. Jadi kalau masih terjadi hidup pikuk di keluarga, masih terjadi pertengkaran, perdebatan, hadis, jangan-jangan memang kita belum semua kepada Allah. Jangan salahkan orang. Karena asyad qawiyyan, kepribadian yang berkualitas itu hanya akan diperoleh orang-orang yang bertakwa. Jangan-jangan wasarofi biladihi amina, dan kehidupan bernegara di negerinya akan berada dalam keadaan aman. Jadi kalau bangsa ini carut marut, jangan-jangan sebagian penduduk bangsa ini jauh dari nilai takwa kepada Allah SWT. Manittaqillaha asya qawiyyan wa sara fi biladihi amina. Itu. Jadi takwa. Yang kedua yang berbeda adalah kita lupa bahwa ada kekuatan yang maha dahsyat di luar nalar dan rencana kita, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita mengukur dengan parameter akal kita tanpa menghadirkan Allah dalam kehidupan. Padahal ini sebuah keniscayaan. Kadang-kadang, oh kok begini ya? Oh kok begitu ya? Mohon maaf, kadang-kadang ada orang yang atas menjadi kepala dinas, saya mohon maaf, sehingga ada yang ngomong, oh siapa ini kepala dinas? Kok begitu? Kadang-kadang kita tidak tahu ada di sini. Itulah maka dalam Islam itu ada ajaran isma'u wa ati'u ala man istaqliya. Taati, ikuti orang yang menjadi pemimpin kalian, walaupun seperti apapun. Karena menjadi pemimpin itu adalah pilihan Tuhan.
itu yang harus betul-betul dimasukkan dalam hati kita. Pantas mas saya kita jadi gubernur bukan mohon maaf Pak, dia tidak tahu bahwa ada kemisahan. Pembuat kemisahan yang mutlak itu adalah Allah Subhanahu. Hadirkan Allah dalam kehidupan supaya kita bisa maju. Karena itu Syekh Nawawi Al-Baghdadi dalam kitab Nasaihul Ibad di bab sulasi makalah salasa wa arba'in mengatakan sederhana, man i'tasama bi'aqlihi dhalla, man istagna bimalihi dhalla, man istahajja bimakhluqin dhalla. Siapa orang yang berpegang teguh pada akalnya semata, man i'tamada ala aqlihi fi umurihi wa lam ya'tamid ala Allahi fi dzalika lam yahtadi ila shawabi. Jadi kadang-kadang parameter bukan parameter akal semata, ini ada Allah. Allah hadirkan Allah, hadirkan semuanya Allah yang ada di dalam kehidupan ini, sehingga kita membuat tenang, hadirkan Allah dalam kehidupan, zikir kepada Allah, iman kepada Allah. Karena itu kalau tema hari ini dengan meneladani Rasul, kita tingkatkan kinerja aparatur, mewujudkan masyarakat sejahtera. Kata kuncinya adalah hadirkan Allah di dalam ini, sehingga kinerjanya jelas. Kita bekerja, ada Allah. Allah yang akan minta pertanggungjawaban kita. Bukan absen prinsip itu yang akan dimintai, tapi kita akan dimintai di hadapan Allah. Wallahi la tus'alunna yawma idzin bima kuntum ta'malun. Demi Allah, kita ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah dari semua yang kita lakukan. Jadi hadir Allah, kalau ada Allah, maka hadirkan Allah. Insya Allah kau tenang. Kalau sudah tenang, kau akan berbuat dengan baik, kau akan bekerja dengan giat, kau akan mampu meningkatkan kinerja dengan baik. Tenang, tenang. Kondisi tenang itu sederhana sebenarnya. Mana ini, Pak Haris? Konsep tenang sederhana bagi kita aparatur negara ini sebenarnya kalau begini. Pertama, anggap saja saya ngomong. Untuk tenang itu sederhana satu aja. Pertama, jangan ada persoalan dengan pimpinan. Tidak mungkin produktivitas kinerja meningkat kalau kita bekerja ada persoalan dengan pimpinan. Komunikasi dengan baik dengan pimpinan itulah yang mampu meningkatkan kinerja. Tidak mungkin. Satu, jangan ada persoalan dengan pimpinan. Yang kedua, jangan ada persoalan dengan keuangan. Berbahaya. Apalagi ngotak-ngotak anggaran. Apalagi dan itu katakan ada beberapa riasa rasul khatimah. Pokok kehancuran bagi seorang itu adalah kalau dengan persoalan. Gawe kita sebagai gaji sebagai aturan jangan ada persoalan dengan Allah. Yang ketiga ini penting Pak. Yang ketiga ini penting. Jangan ada persoalan dengan orang rumah. Jangan ada persoalan dengan orang rumah. Kalau kita bekerja tapi ada persoalan di rumah, baik-baik.
sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan anak-anak dan cucu kita menjadi orang-orang yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan rezeki yang kita peroleh menjadi rezeki yang berlimpah buah barokah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang saya dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma muwaffiq ila kulli thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.